pagi adik-adik semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, Luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, puji Tuhan, orang semua tetap terus ada sampai saat ini. Dan di pagi yang indah ini, kembali lagi orang bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan lewat video YouTube. Ya, adik-adik, saat ini mari kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, di minggu yang indah ini. Dan kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Terima kasih kepada Tuhan dan Tuhan sejaga orang selama orang beristirahat. Orang boleh bangun pada pagi hari ini dengan sehat dan kuat, tentunya juga diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi semua masih tetap semangat. Orang akan menyanyikan beberapa lagu puji-pujian yang nantinya akan dibawakan secara medley, yaitu ada 2 lagu, yakni lagu yang pertama Matahari Bersinar Terang, dan dilanjutkan dengan lagu Hati yang Gembira. Oke, tetap semua masih semangat untuk menyanyi bersama-sama. Kita akan menyanyikan 2 lagu ini secara medley bersama-sama. Matahari Bersinar Terang dan Hati yang Gembira. Pujian ini. Matahari bersinar terang, burung berkicauan sedang, manusia berlomba di padang, semua yang mengajak kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang besar, kami puji nama Tuhan yang besar. Ya, kita angkat lagi pujian Hati yang Gembira.
Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dan sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Tanganku Ada Dua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kami semua, anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu, jemaat GBI Betania Mangkret Timur, boleh lagi beribadah bersama-sama di pagi ini dalam ibadah sekolah minggu lewat video YouTube ini. Bapa di surga, kami akan memulaikan ibadah kami ini. Tuhan memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berkati kami masing-masing yang akan beribadah, biarlah kami tetap duduk tenang dan tetap terus menyaksikan ibadah sekolah minggu ini lewat video YouTube ini. Kami bawa dan alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan kembali lagi kita akan menyanyikan puji-pujian. Seperti biasa, kita akan menyanyi 3 lagu dan akan dibawakan secara medley, yaitu lagu pertama Cuip Cuip, kedua Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan, dan yang ketiga Roti dan Mentega. Oke, sudah siap? Masih tetap semangat dan kita akan menyanyikan lagu ini, 3 lagu ini secara bersama-sama. Masih tetap berdiri semua dan kita angkat pujian Cuip Cuip Papa. Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Perasaan yang ada
roti dan mentega. Semua menjadi pasangan, tetap menjaga jarak masing-masing ya, karena masih situasi ini. Tapi jangan pernah tetap semangat, tetap terus boleh beribadah. Dan orang kita selalu bersama, walaupun dalam situasi seperti ini, tetap terang bersama terang jalani, bersama terang Tuhan Yesus. Roti dan mentega. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Semua karena ke kanan. Ku akan selalu mendukung, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu kepada Tuhan. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Baik adik-adik, silakan duduk. Semua pasti lelah toh, semua gerak bebas. So, bergerak orang menyanyi sesuai dengan gerakan yang sudah disediakan. Dan saat ini, mari orang duduk tenang. Orang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan pastinya, orang akan mendengarkan cerita firman Tuhan ini dibagi dalam dua kelas, yaitu kelas Abraham dan juga kelas Esther. Untuk kelas Abraham nantinya akan dituntun oleh Ci Indri Bilengkau Katup, dan untuk anak Esther akan dituntun oleh Ci Pisau Supi. Tapi sebelumnya orang menyanyi pujian ALKITAB. Silakan buat Cindri dan Cici Misal. Ya, adik-adik dan yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu tentunya kita minta kekuatan dari Tuhan, kita akan berdoa. Sikap berdoa pastinya setahu toh, kunci tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Bapa, mari Kau memberkati kami semua yang akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, agar kami boleh dapat mengerti apa yang disampaikan nanti dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami boleh bertumbuh, berkembang di dalam Kristus. Bapa di dalam surga, berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba bukan siapa-siapa, tapi hamba yakin dan percaya hamba boleh menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, semua dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Inilah yang menjadi doa serta syukur kami kepadamu Tuhan. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Nah, saat ini kita akan membaca Alkitab. Nah, untuk anak-anak Esther yang belum tahu membaca, panggil itu mama, panggil itu papa atau kakak atau adik, orang baca bersama-sama nih.
supaya yang ingin tahu baca boleh mengerti. Yang sudah membaca, tolong buka bersama-sama dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan 10. Jadi tolong mau baca cuma sampai ayat 10 nih. Sekali lagi dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sudah? Sudah apa? Torang sudah apa? Nah, Enci akan membacanya bagi torang semua. 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan 10 di bawah perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikianlah cerita firman Tuhan di pagi hari ini, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nah, torang sebaca tadi to di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai yang ke-10 tentang ini Samuel tentunya. Samuel masih kecil. Nah, ini Samuel ini, Enci mau bertanya dulu, siapa pi anak ini Samuel? Ada yang tahu? Nah, Samuel ini dia pe mama penama Hana, dan dia pe papa Samuel pe papa penama adalah Elkana. Nah, Enci juga mau bertanya, ada yang tahu arti dari kata Samuel? Ada yang tahu? Enci kasih tahu nih, arti kata Samuel adalah sudah diminta dari Tuhan. Nah, berarti Samuel ini diminta oleh mama dan papanya, Papa Elkana dan Mama Hana. Nah, ini Mama Hana ini ada minta-minta kepada Tuhan untuk dapat anak. Berarti selama sekali Mama Hana ini suka dapat anak. Nah, ini Mama Hana ini berdoa dan berjanji kepada Tuhan bahwa kalau dia mempunyai anak nanti, dia akan memberikannya di rumah atau bait Allah atau bait Tuhan. Nah, itu bait Allah atau bait Tuhan itu sering orang sebut gereja. Berarti kalau Mama Hana mempunyai anak, Mama Hana ini atau Mama Samuel ini akan bawa ke bait Allah. Nah, ketika Tuhan mendengar doa dari Mama Hana atau mama dari Samuel, Samuel lahir, dan ketika dia beranjak umur 12 tahun, Mama Hana ini menepati janjinya membawa Samuel ke rumah Allah atau bait Tuhan atau yang orang sebut sekarang itu gereja. Nah, ini Samuel ini bikin apa di gereja? Apa tugas dari Samuel di gereja? Nah, sebelum lebih jauh Enci membawakan cerita firman Tuhan, Enci ada sebuah video yang akan ditonton anak-anak sekalian. Selamat menyaksikan.
Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah, tadi tolong saya lihat sama-sama tuh di video. Ini Samuel, dia bekerja di gereja melayani Bapak Eli. Nah, selain juga melayani Bapak Eli, dia juga pembersih di bait Tuhan. Dia bersapu, menimpang, balap yang soba abu. Nah, biarpun Samuel ada di bait Tuhan atau di bait Allah, Samuel ini tidak mengenal Tuhan. Karena pada saat itu firman Tuhan masih jarang terdengar dan penglihatan pun jarang terlihat. Nah, jadi Samuel biar di rumah Allah atau di bait Tuhan, dia belum mengenal Tuhan. Nah, di suatu malam ketika Eli mau tidur, nah di Alkitab dikatakan bahwa ini Eli pemata so kabur, so rabun. Karena so tua katuto ini Bapak Eli. Nah, ketika Bapak Eli sedang tidur, ini Samuel ada tidur di tabut Tuhan. Nah, ini Samuel ini sangat luar biasa adik-adik. Dia kalau tidur boleh jadi ngarkuti orang jaba panggil. Nah, itu pun dia nyendak cuma aduh mengantuk kita biar jauh orang panggil sampai kita tersono. Tidak adik-adik, ini Samuel ini ketika Bapak Eli memanggil, dia cepat sekali, dia lari-lari. Dia nih mau menunda ini Bapak Eli memanggil. Nah, karena kebiasaannya seperti itu, kebiasaan taatnya kepada Bapak Eli. Nah, ketika Tuhan memanggil Bapak Eli, Tuhan memanggil Samuel, maksud. Tuhan memanggil Samuel 3 kali, dia kira itu Bapak Eli. Yang pertama ketika Tuhan memanggil Samuel, itu Samuel berkira Bapak Eli. Jadi Samuel bangun, dia lari-lari di pergi Bapak Eli ke kamar. Kok dia bilang begini, ya Bapak, apakah engkau memanggilku? Nah, ini Bapak Eli ini ternyata tidak memanggil ini Samuel.
Nah, yang panggil ini Samuel ternyata Tuhan. Ketika 3 kali Tuhan memanggil Samuel, Mar Samuel pikir Bapak Eli yang panggil. Bapak Eli mengerti bahwa yang panggil ini Samuel dari tadi adalah Tuhan. Nah, ketika Eli mengerti, Eli bilang tadi apa? Ketika kalau dia dengar ulang, Samuel dengar ulang ini orang Bapangge, dia harus menjawab, ya Bapak, berbicaralah, hambamu ini mendengar. Nah, ini Samuel ini mendengar sekali Bapak Eli. Dia dengar, dia balik ulang tidur. Bapak Eli suruh balik tidur. Nah, keempat kalinya Tuhan berdiri dan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Nah, Samuel bangun dan berkata, berbicaralah, hambamu ini mendengar. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang boleh ambil hal positif dari Samuel ini. Samuel ini taat kepada Bapak Eli. Dia melayani Bapak Eli. Masih umur 12 tahun adik-adik. Mar ini Samuel ini melayani Bapak Eli. Nah, ketika juga dia mengenal Tuhan, dia mendengar Tuhan, dia juga lebih taat kepada Tuhan. Dia percaya, dia taat dan melayani Tuhan. Adik-adik sekalian, orang boleh jadi sama dengan Samuel. Orang biar masih kecil, orang boleh menjadi taat dan melayani Tuhan. Meskipun orang masih kecil, orang boleh melayani dengan hal-hal kecil. Misalnya, orang mau melayani dalam puji-pujian tuntun dalam puji-pujian, so boleh. Atau orang melayani melalui doa, biar meskipun orang tulis, biasa orang suruh tulis. Meskipun kalau saat ini orang berdoa di rumah masing-masing, orang pelayanan rupa ibadah di rumah, orang boleh melayani Tuhan melalui hal-hal kecil. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang juga boleh mengambil contoh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini dengar-dengaran Pak Bapa, dia taat juga pada Bapa. Salah satu contoh yang Tuhan Yesus lakukan dalam hal taat kepada Bapanya yang di sorga, dia rela mati di kayu salib, menebus torang pedosa. Nah, adik-adik sekalian, kiranya torang boleh menjadi seperti Samuel dan Tuhan Yesus yang taat dan setia dan mau melayani, dan kiranya torang jadi anak-anak yang taat dan melayani Tuhan Yesus Kristus sampai torang besar, sampai torang dewasa, sampai torang menjadi mama atau menjadi papa, menjadi oma, menjadi opa, karena apa yang torang lakukan selayaknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah cerita Enci pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Nah, pada saat ini Enci akan memberikan ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 10b. Sekali lagi, torompe ayat hafalan di pagi hari ini 1 Samuel pasal 3 ayat 10b. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Sekali lagi nih, orang hafal pelan-pelan. 1, 2, 3. 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 10b. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Terhafal di rumah nih adik-adik sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan seperti biasa, untuk persembahan nantinya akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu di rumah adik-adik semuanya. Jadi tetap siapkan persembahan dan kita angkat pujian diakonia. Sekali lagi,
siapkan hati dan pikiran kita. Semua tetap duduk tenang, jangan ada yang berjalan ke sana kemari. Tetap duduk tenang karena kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan sebelum torang berdoa, torang angkat pujian Bapakku datang padamu. Adik-adik sekalian, pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Semua kunci tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sehat dan kuat yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing dalam ibadah sekolah minggu online di pagi yang indah ini. Bapa di dalam surga, di pagi yang indah ini kami mau berdoa buat pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang kami telah dengar tadi. Bapa di dalam surga, kiranya Kau menjadikan kami anak-anak yang taat dan melayani-Mu Tuhan, agar kelak kami tumbuh dan berkembang di dalam nama-Mu Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang taat dan setia terhadap-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Bapa, di pagi hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan, memaksa kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa kami di dalam surga, kami terus membawa dalam doa, dalam situasi dan kondisi saat ini, agar boleh Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan pulihkan dunia kami ini Tuhan, dijauhkanlah COVID-19 ini Tuhan, virus corona ini, agar kami boleh lagi beribadah bersama-sama Tuhan. Kami selalu berdoa Tuhan agar apa yang jadi pergumulan kami dalam COVID-19 ini Tuhan boleh melihat dan Tuhan boleh menjamahnya dan Tuhan boleh menjadikan semua indah pada waktunya. Bapa di dalam surga memberkati keluarga kami, mama papa, saudara kami, oma opa kami yang kami kasihi. Kiranya Kau terus memberkati kami Tuhan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, memberikan imun yang kuat Tuhan untuk melawan situasi dan kondisi saat ini Tuhan. Kiranya Kau memberikan kami juga berkat yang melimpah daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, di kesempatan yang indah ini kami juga mau berdoa buat persembahan yang kami berikan. Besar kecil persembahan yang kami berikan, kiranya Kau tidak melihat dari nilainya, tapi Kau melihat dari ketulusan hati kami yang memberi, agar persembahan ini boleh terpakai dalam pelayanan Tuhan dan boleh terpakai dengan baik dan benar dalam Komisi Pelayanan Anak Jemaat Kemim Betania Makirat Timur. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat Komisi Pelayanan Anak Jemaat Kemim Betania Makirat Timur, dari Ketua Enci Penatua Deborah Holung STH sampai anggota komisi yang ada, bahkan seluruh guru-guru sekolah minggu serta anak-anak sekolah minggu. Bapa di dalam surga memberkati kami semua, memberkati menjadi program dari Komisi Pelayanan Anak. Meskipun program-program pada saat ini tertunda karena situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya
kami boleh melewati ini Tuhan, dan program ini kiranya boleh juga berjalan dengan baik pada waktu-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga memberkati semua kami anak-anak sekolah minggu, Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Memberkati kami dalam tumbuh kembang kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang taat dan setia terhadap-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja kami, Gereja Gemim Betania Mahakere Timur, dari Ketua Jemaat Ibu Pendeta Leonora Pardede Guntung STH sampai BPMJ yang ada, seluruh komisi-komisi yang ada, tim kerja yang ada, panitia hari-hari raya gereja Tuhan. Kiranya memberkati semuanya itu Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah yang menjadi doa serta syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tahu doa ini belum sempurna, kami akan menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang kami akan bacakan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, silakan berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, orang menyanyi dulu satu lagu yang berjudul Satu Keluarga Tuhan. Baik adik-adik semua, kita menerima berkat dari Tuhan. Semua ambil sikap berdoa dan kita angkat pujian. Bapa terima kasih. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, karena oleh berkat dan anugerahnya bagi kita semua, kita boleh lagi dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini lewat aplikasi YouTube ini dengan segala baik. Makasih buat adik-adik yang sudah terus menonton dari awal sampai akhir bersama-sama dengan orang tua, dan bahkan juga guru-guru sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah ini sampai dengan akhir. Makasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pengumuman dari Komisi Pelayanan Anak Tempat Pembimbingan Betania Mahakere Timur, yaitu yang pertama,
untuk program membaca Alkitab di minggu berjalan ini. Untuk pembacaannya nanti akan dikirim lewat grup WhatsApp ataupun grup Facebook. Nah, tambahan juga bagi adik-adik untuk ayat hafalan, pasti adik-adik semua pasti sangat merindukan ayat hafalan. Untuk di ibadah biasa, ibadah sekolah minggu, tentu pasti enci atau kuku disuruh panggil tuh mau hafal ayat hafalan. Nah, tapi karena situasi dan kondisi saat ini, untuk ayat hafalan kami komisi dan juga guru-guru mengingatkan untuk adik-adik bahwa untuk mulai minggu ini ayat hafalan akan diadakan, tapi dilaksanakan dengan format dan situasi yang berbeda. Jadi maksudnya begini, adik-adik tetap akan menghafal ayat hafalan di rumah, tapi dengan menggunakan kamera atau smartphone masing-masing dan direkam oleh adik-adik. Jadi adik-adik di rumah tetap menghafal ayat hafalan. Jadi selama 1 minggu setelah adik-adik selesai menonton dan mengikuti ibadah sekolah minggu lewat video YouTube ini, adik-adik akan mengirimkan 1 ayat hafalan lewat 1 video, dan video tersebut akan dikirim ke grup WhatsApp yaitu ASM, GSM, Betania, dan juga melalui grup Facebook. Jadi bisa grup WA dan juga bisa grup Facebook. 1 video untuk 1 ayat hafalan. Dan seperti biasa, untuk akhir bulan akan diadakan evaluasi bagi adik-adik semua yang sudah mengirimkan video selama 4 minggu 1 bulan itu. Jadi pastikan adik-adik tetap terus menghafal ayat hafalan yang sudah dihafal oleh adik-adik semua dan yang sudah dikirim melalui video tadi ke grup WA ataupun grup Facebook, dan akan dilaksanakan evaluasi. Dan sebagai catatan, meskipun adik-adik menghafal ayat hafalan menggunakan kamera, tetap adik-adik harus menghafal ayat hafalan tanpa bantuan Alkitab. Jadi adik-adik harus menghafal dari jauh-jauh hari, sehingga pada saat nanti saat merekam, adik-adik tidak lupa dengan ayat hafalan yang adik-adik sudah siapkan. Oke, jadi sekian dulu pengumuman dari Komisi Pelayanan Anak, dan tetap ingat, tetap terus di rumah, tetap stay at home, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, dan tetap terus bersama-sama dengan orang tua, dan laksanakan segala aktivitas kita tetap di rumah saja. Oke, sekian dulu ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai dia. Sampai jumpa.